Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Diambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Nama Yesus nama yang berkuasa. Sudah ketemu, katakan amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita bersyukur kita masukkan kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu nama Yesus nama yang berkuasa. Tapi semua orang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Pada saat ini banyak orang sudah menggantikan nama Yesus dengan Yehova, Yahweh, dan sebagainya. Tapi kita tetap memakai nama Yesus, karena Yesus nama di atas segalanya. Dan dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya juga telah menubuatkan siapakah yang akan lahir ke dunia yang berkuasa atas semua pemerintahan. Dia itu adalah nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal dengan nama Yesus, yaitu dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang adalah nama di atas segala nama, yang menjadi sumber segala kuasa dan berkat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, nama Yesus menjadi jaminan jawaban doa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nama Yesus itu dia akan memberikan jawaban doa. Karena kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Nah, kita bersyukur pada saat ini kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, itu Tuhan Yesus yang disembah. Jadi kita setiap apapun permintaan kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita minta, maka Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita, yaitu kita bersabar menerima jawaban daripada Tuhan. Inilah ayat yang memberikan kepada kita jaminan bahwa bila kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, kita akan menerima berkat daripadanya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Israel yang memberikan setiap jawaban doa. Kita hanya minta kepadanya. Tapi pada saat ini manusia banyak minta kepada ilah-ilah lain. Karena berapa? Mereka ingin cepat kaya, mereka mau nampaknya dapat instan. Akhirnya mereka bukannya dapat kaya, akhirnya mereka menjadi korban, yaitu mereka diikat oleh setan. Disinilah kita belajar di akhir zaman ini, dunia semakin susah, mengalami kesusahan dan kesulitan di mana-mana, baik di Indonesia maupun di tempat lain, karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan, pada zaman akhir ini kita akan mengalami satu kesengsaraan, yaitu penderitaan. Jadi pada saat ini kita minta kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di dalam nama Yesus, karena apapun yang kita minta kepadanya, Tuhan akan menjawab setiap doa permohonan kita. Yang kedua, nama Yesus menjadi jaminan untuk dapat mengusir setan dan mengadakan mujizat. Dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 kepada Begembala. Kitab Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Syukur pada pagi hari ini nama Yesus menjadi jaminan untuk dapat mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat. Di sini dikatakan pada saat zaman Tuhan Yesus, maka orang akan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Maka pada saat ini, di akhir zaman ini, kalau kita mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Maka pada saat ini mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di sini kita belajar pada kebenaran firman, hanya nama Yesus di atas segala nama,
nama Yesus yang dapat mengusir setan. Kadang kita berdoa, kita minta kepada Tuhan tanpa kita sadari, ya, kita hanya saat kita spontan. Kalau kita saat refleks begitu, saat kita mengalami sesuatu kesulitan, maka kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong kita. Malaikat Tuhan akan menolong kita pada saat itu. Jadi kita di akhir zaman ini, kita jangan khawatir, kita hanya pakai satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita ingat nama Yesus saja, karena Dia yang berkuasa atas segalanya, baik terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, di atas bumi maupun di langit. Hanya nama Yesus yang punya kuasa seperti itu. Dan kita lihat bahwa pada saat orang sakit dan orang manggil kita, kita menumpahkan tangan orang sakit, semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ayat ini kita diberikan jaminan bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita dapat mengusir setan dan juga dapat mengadakan mukjizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, nama Yesus memberikan jaminan kesehatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus saja satu-satunya yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Di dunia ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan kepada kita manusia. Dan dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kita mendapat jaminan keselamatan. Dan hanya di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus saja yang dapat menyelamatkan orang. Kita bisa masuk ke surga, tidak ada nama lain. Banyak orang katakan banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju ke surga, itu melalui Tuhan Yesus. Pada saat kita syukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kita percaya kepadanya dan kita mengaku bahwa Dia saudara Kristus adalah Tuhan dan kita percaya kepadanya, maka kita akan memperolehkan keselamatan. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan Yesus sudah klaimkan, cuma hanya satu jalan, itu melalui jalan Tuhan Yesus, maka kita bisa datang kepada Bapa. Jadi pada saat ini banyak hal di akhir zaman ini, banyak pengajaran yang sesat, banyak orang menggantikan nama, bahkan mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan mereka pribadi. Cuma kita yakin dan percaya, kita imani dalam hati dan pikiran kita, hanya Yesus satu jalan kepada Bapa. Dan yang keempat, nama Yesus menjadi jaminan semua berkat dan persetujuan kita dalam ibadah kita. Saya minta Bu Gembala baca, yaitu dalam Matius pasal 18 ayat 20. Kitab Matius pasal 18 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Kita bersyukur pada saat ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa ya. Kita berkumpul 2 atau 3 orang, maka Tuhan ada hadir di tengah ini, maka Dia akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Inilah jaminan dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang menjadi sumber kuasa dan berkat. Dia akan hadir dalam persetujuan kita, baik ibadah kita berdoa, dan saat kita berdoa, karena kita ada orang percaya bersekutu dalam beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Allah sangat meninggikan Yesus dan menurunkan nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menurunkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami syukur pada akhirnya kita hanya mendapat satu kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena di bawah kolong langit hanya satu saja, yaitu kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat membawa kita kepada surga selain daripada nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita mempunyai Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, bahkan Dia memberikan jawaban doa kepada kita. Bahkan juga dalam nama Tuhan Yesus kita mendapat keselamatan. Tuhan Yesus berkati.